Apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasanmu. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli, ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu. Terus? Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Ya, sudah. Yang dikomentari. Lanjut silakan. Mohon izin langsung nyambung saja ini. Lanjut. Langsung. Ya. Itu dilakukan semua kasus. Iya, mestinya begitu. Harus dipanggil dulu. Iya. Bagaimana kalau misalkan di suatu tempat ada perampokan, apakah rampok itu harus dipanggil? Iya, kalau ada perampokan atau copet itu tertangkap tangan itu nanti. Apalagi kalau ada pembunuh, apakah itu harus dipanggil? Iya, itu mesti tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan, Pak. Ini sudah ada yang tertangkap. Ya. Kemudian yang lain lari, apakah harus dipanggil? Ya, kalau misalnya Kan beda case, Pak. Ya. Beda case. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, nyatanya setelah pembunuh satu ya ditangkap oleh penyidik, setelah di BAP nyatanya masih ada 5 atau 6 lagi tersisa. Ya, penyidik kan bisa menerbitkan penangkapan lagi, ngejar yang sisa yang lari tadi. Ya, jadi semua disamakan dengan kasus, semua kasus disamakan atau enggak? Enggak juga ya. Nah, itu jawaban Ya, yang juga. saya ingin Ya. jawaban dari ahli. Makasih. Saya kasih ilustrasi kepada ahli bahwa gini ahli, apabila termohon penyidik lah melakukan penyidikan suatu perkara, misalkan pemalsuan, ini ilustrasi aja. Iya. Dalam kasus pemalsuan tersebut disampaikanlah ada beberapa orang yang menjadi pelaku. Iya. Nah, kesimpulan beberapa orang menjadi pelaku itu dituangkan dalam putusan oleh majelis hakim. Iya. Maksud saya, pertanyaan saya tadi itu, apakah keterangan saksi yang sudah termaktub dalam putusan itu Iya. bisa digunakan lagi Di dalam putusan lain, dalam perkara lain. dalam perkara, sementara perkara yang dia itu belum dilakukan penyidikan lebih lanjut? Mestinya diselidikin dulu penyidik, apakah bukti itu punya keterkaitan dengan putusan yang sebelumnya itu. Mengapa penyidik menggunakan bukti itu untuk kasus yang lain? Kalau tidak punya keterkaitan, kenapa itu mesti dipakai? Kalau punya keterkaitan, penyidik mesti menyelidikin kasus itu punya keterkaitan sehati-hati mungkin.